Selamat siang teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang ternyata mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi mempunyai tujuan untuk penyempurnaan. Sebelum kita bahas ejaan apa saja yang pernah berlaku di Indonesia, kita bahas dulu pengertian ejaan dan fungsi ejaan. Ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah, pelambangan, penggabungan, dan penulisannya dalam suatu bahasa. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata atau kalimat dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda-tanda baca. Ejaan memiliki fungsi khusus dan fungsi umum. Fungsi khusus ejaan adalah untuk memudahkan pembaca memahami informasi tertulis. Sedangkan fungsi umumnya adalah sebagai pedoman penulis bahasa Indonesia dan sebagai landasan pembekuan tata bahasa serta sebagai filter masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa ejaan bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan sebelum adanya EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Ada 3 ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, ejaan Ophusen pada tahun 1901. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suendi pada tahun 1947. Dan yang ketiga adalah ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Perubahan EYD menjadi EBI adalah hasil keputusan dari Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Jadi sejak tahun 2015 EYD resmi berganti menjadi EBI atau PUEBI yang artinya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah ejaan Van Ophusen. Ejaan ini juga dikenal dengan istilah ejaan bala pustaka. Dipergunakan sejak tahun 1901 sampai tahun 1947. Disebut ejaan Van Ophusen karena ejaan itu merupakan hasil karya dari Charles Adrian Van Ophusen dan dibantu oleh Engku Nawawi. Hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah huruf Y ditulis dengan huruf C dan huruf O ditulis dengan huruf E. Selain itu ada tanda diakritik atau tanda seperti koma, ain, dan tanda tema, misalnya untuk menuliskan kata-kata ta menggunakan TA, kemudian ada tanda diakritik di atasnya. Yang kedua adalah ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Republik adalah hasil dari penyederhanaan ejaan Van Ophusen. Ejaan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan Republik diprakarsai oleh Mr. Suwandi. Mr. Suwandi pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ejaan Republik disebut juga dengan ejaan Suwandi. Beberapa perbedaan dari ejaan yang sebelumnya tampak pada gabungan huruf O, Y yang dalam ejaan Van Ophusen diganti dengan huruf O. Dalam ejaan Suwandi bunyi hamsan, dalam ejaan Van Ophusen diganti dengan K dalam ejaan Suwandi. Yang ketiga, kata ulang ditulis dengan angka 2, terakhir awalan di, dan kata depan ditulis dengan rangkaian dengan kata yang mengikutinya. Yang berikut ejaan yang disempurnakan atau EYD. EYD diresmikan pada tahun 1972 sesuai dengan namanya. Ejaan yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Perbedaan ketiga ejaan tadi dapat dilihat dari tabel berikut ini. Di ejaan Van Ophusen masih menggunakan huruf C sebagai pengganti huruf E, masih digunakan huruf OE, Dan menggunakan tanda diakritik dan tanda koma di atas yang sudah dijelaskan tadi. Demikian juga pada ejaan Republik atau ejaan Suwandi, huruf OE yang tadi di ejaan Ophusen diganti menjadi huruf O. Kemudian bunyi sentak
atau yang tadi tanda koma di atas ditulis dengan huruf K, dan kemudian mengenai kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Dan terakhir, tidak membedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Di ejaan yang disempurnakan, DJ menjadi J, J menjadi Y, NJ menjadi NY, SJ menjadi SY, TJ menjadi C, CH menjadi KH. Kata ulang tidak boleh ditulis dengan angka 2. Kemudian penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini contohnya khusus. Dapat dilihat pada Van Ophuijsen tulisannya, kemudian pada ejaan Republik tulisannya seperti apa. Penggunaan tanda diakritik tadi bisa dilihat pada contoh 2 pada ejaan Van Ophuijsen tulisan maklum. Itu maka diganti dengan kata diakritik atau tanda petik 1. Pada ejaan Swandi itu sudah dihilangkan, sudah diganti dengan huruf K. Demikian juga pada EYD sama. Yang menarik contoh kata cucu. Coba dilihat pada ejaan Van Ophuijsen tulisannya seperti apa, kemudian pada ejaan Republik kira-kira perbedaannya seperti itu. Oh ya, untuk penggunaan kata ulang pada ejaan Republik, kata ulang masih menggunakan kata 2, dan pada ejaan yang disempurnakan tidak boleh lagi menggunakan angka 2. Berarti jika sekarang kita menggunakan kata ulang dengan menuliskan angka 2, berarti kita kembali ke ejaan lama. Demikian juga jika kita membedakan perbedaan penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan, berarti kita masih menganut ejaan Republik. Ejaan bahasa Indonesia ini sebenarnya tidak hanya 3 saja yang kami jelaskan tadi, tetapi ada beberapa ejaan lain seperti ejaan pembaruan, ejaan melindo, dan ejaan baru. Namun yang diresmikan hanya 3 ejaan yang kami jelaskan tadi. Alasan tidak diresmikan salah satu contoh karena situasi politik pada saat itu. Oke, sekian materi untuk perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat.